Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dengan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang nantinya saya berharap kita bisa belajar semuanya. Kita menjadi umat Kristen yang berkemenangan di dalam menentukan pilihan kita. Pembacaan firman Tuhan kali ini saya akan ambil di 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 17. Tapi di situ saya akan langsung lompat aja. Ayat 23 dikatakan demikian. Di antara ke-30 orang itu ia yang paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Saudara, di sini di 2 Samuel 23 itu pembacaannya adalah mengenai pasukan-pasukan Daud. Daud mempunyai begitu banyak pasukan, tapi dari begitu banyak pasukan itu dia cuma punya beberapa orang pilihan. Dia punya cuma sekitar 30, tapi di antara 30 itu ada 3 orang yang sangat luar biasa yang Alkitab mencatat hidupnya adalah sebagai Triwira. Bahkan orang yang diangkat sebagai kepala dari pasukan itu tidak pernah bisa mengalahkan daripada Triwira tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari 3 tokoh atau 3 orang atau 3 pasukan daripada yang disebut Triwira ini. Itu yang nanti saya berharap kita sama-sama bisa belajar, di mana nanti dalam hidup kita ada begitu banyak pilihan yang kita harus lakukan dan kita bisa menentukan pilihan kita yang tepat. Yang pertama, kita akan belajar dari yang namanya Isy-Baal. Isy-Baal ini adalah Triwira yang pertama disebut oleh Daud. Isy-Baal ini artinya adalah dwell atau abide. Ternyata dia ini adalah orang yang paling punya hubungan dengan Daud. Mungkin pada waktu Daud ini sedang ada di dalam gua Adulam, dia adalah orang yang seringkali ya dalam bahasa sekarang mungkin seringkali mendengarkan curhatannya Daud begitu. Dia terkenal orang yang punya hubungan baik. Dia mungkin orang yang selalu jadi tempat bertumpunya Daud pada waktu Daud punya masalah atau apapun, menceritakan semuanya. Nah, begitu juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Artinya di dalam kita dengan Tuhan, untuk kita bisa membuat sebuah pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup kita, kita ini harus punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan, artinya kita nggak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama yang kita bisa belajar. Yang kedua adalah yang namanya Eleazar. Eleazar di sini dicatat di ayat itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang mempertahankan ladang jelai. Saudara, saya sedikit menjelaskan beda antara jelai dan gandum. Ini sama-sama 2 bahan makanan. Tapi saya mau jelaskan bahwa 2 bahan makanan ini adalah berbeda. Gandum itu adalah makanan orang kaya, sedangkan jelai itu adalah makanan orang miskin. Saudara, kalau mau tahu, Alkitab juga mencatat dengan jelas peristiwa Rut dan Boas, di mana Rut adalah orang miskin dengan mertuanya Naomi yang kerjaannya cuman apa? Kerjaannya setiap hari mereka harus memungut jelai dari ladang Boas. Ya, hanya dengan cara itu mereka bisa makan. Mereka nggak punya ladang, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya tanaman atau apapun yang mereka bisa makan. Yang mereka bisa kerjakan adalah mereka cuman punguti ladang jelai-jelai yang jatuh di ladang jelai Boas. Itu kenapa Boas selalu bilang, sengajakan jelai-jelai itu untuk jatuh. Supaya apa? Supaya Rut bisa ambil. Karena kalau enggak, ini orang ini dan mertuanya mungkin akan mati karena dia enggak punya makanan. Dalam hidup kita, yang namanya orang miskin itu selalu ada. Dan itu adalah yang membuat Eleazar ini tahu ya, bahwa yang dilakukan adalah dia tidak mempertahankan ladang gandum, tapi dia mempertahankan ladang jelai. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah makanan orang miskin. Ini adalah hal yang harus dikerjakan untuk menolong mereka. Ya.
Seringkali kalau kita disuruh pelayanan, mungkin di pelayanan yang isinya mungkin orang kaya, orang-orang yang punya banyak uang atau apapun, mungkin itu akan lebih mudah buat setiap kita. Tapi apakah akan jadi sebuah hal yang mudah pada saat Tuhan misalnya suruh kita masuk ke pelosok, melayani mereka yang sakit, melayani mereka yang berkekurangan, melayani kaum yang tidak mampu istilahnya, yang seringkali bukan persembahan yang kita terima, tapi justru kita akan mengeluarkan sesuatu dari hidup kita sendiri. Ya. Yang ketiga yang kita akan belajar adalah ada satu orang yang namanya Triwira, yang ketiga adalah namanya Sama. Ya. Sama ini bukan dari latar belakang yang baik. Ya, dikatakan di situ Sama anak Age orang Harari. Pada waktu saya baca arti dari nama Sama itu, dia artinya adalah waste atau ruin. Artinya pada waktu orang tuanya memberikan nama dalam hidupnya dia, itu orang tuanya seakan-akan berpikir bahwa ya ini anakku akan jadi sesuatu yang tidak berguna gitu. Sesuatu yang tidak pernah jadi orang hebat gitu. Tapi ternyata nama Sama itu punya arti yang lain. Arti nama Sama yang lain adalah sesuatu yang luar biasa atau astonishment. Dan ternyata dalam peristiwa hidupnya, dia membuat sebuah pilihan. Pilihan apa? Yaitu pada waktu dia mempertahankan sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah. Itu yang membuat hidupnya berubah. Yang tadinya orang mungkin berkata bahwa engkau ini cuma sampah, engkau sesuatu yang tidak berguna. Tapi Tuhan bisa mengerjakan semuanya pada waktu dia membuat pilihan itu. Dia pertaruhkan hidupnya dan dia mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah itu. Itu yang membuat namanya dicatat sebagai Triwira daripada Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dimanapun yang berada, seringkali kita akan diperhadapkan dengan seperti ini, dengan sebuah pilihan demi pilihan. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa untuk kita bisa membuat pilihan yang tepat, untuk kita bisa menjadi sama, mungkin istilahnya sama-sama hebat seperti Triwira Daud ini, kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita tahu hati Tuhan di mana. Hati Tuhan itu selalu buat mereka orang-orang yang istilahnya mungkin tidak mampu, mungkin mereka yang miskin. Hati Tuhan selalu ada di tempat-tempat seperti itu. Yang ketiga yang kita perlu tahu, kita harus benar-benar membuat keputusan. Seringkali kita melihat, siapakah aku ini Tuhan kok disuruh melakukan ini? Siapa aku ini Tuhan? Aku bukan dari orang pintar, aku bukan lulusan sarjana, aku bukan yang bisa lakukan sesuatu. Aku ini cuma sampah, aku ini cuma orang kecil. Tapi yang ketiga yang kita perlu tahu, kita harus membuat sebuah keputusan dalam hidup kita. Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau? Ataukah kita mempercayai apa yang dunia katakan atas hidup setiap kita? Saya berdoa pada saat kita membuat keputusan seperti ini, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita tahu hati Tuhan. Kita terus kerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Dan kita terus ambil keputusan yang benar di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Mari saya ajak kita sama-sama untuk berdoa di akhir semuanya ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Seperti yang firman-Mu katakan, bahwa Triwira ini adalah 3 pasukan yang Daud punya dan yang sangat hebat. Dan Tuhan, biar kami belajar dari semuanya ini, biar kami jadi pasukan-Mu juga. Pasukan yang hebat yang Engkau punya Tuhan, yang senantiasa punya hubungan dengan Engkau, yang terus mengerjakan apa yang jadi rencana di dalam hati-Mu Tuhan. Dan terlebih dari semuanya, kami bisa melihat siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami membuat keputusan demi keputusan yang benar. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan semuanya. Dan jadikan firman ini berkat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.